Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Fisika Itu Mudah. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan videonya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang potensial dan energi potensial listrik. Nah, sebelumnya kalian perlu perhatikan kembali tentang ini. Nah, kalian masih ingat tentang energi potensial gravitasi. Jadi kalau sebuah benda yang ada di medan gravitasi bumi, dia akan jatuh ke bumi atau ditarik menuju ke pusat bumi. Nah, jadi karena ada apa? Karena pengaruh medan gravitasi bumi. Nah, kalian juga sudah mengenal tentang energi potensial gravitasi. Ingat dengan rumus ini, EP sama dengan mgh. Berarti semakin tinggi benda itu semakin besar energi potensialnya. Semakin tinggi berarti semakin menjauhi bumi, semakin tinggi atau semakin besar energi potensial gravitasinya. Kemudian kalian juga masih ingat tentang usaha merupakan perubahan energi. Dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang energi potensial, berarti atau kita perlu mengingat kembali bahwa usaha di sini dicontohkan misalkan mengangkat benda dari tempat yang rendah menuju tempat yang lebih tinggi. Berarti memerlukan energi. Kalau dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah berarti akan mengeluarkan energi, gitu kan? Nah, hal seperti ini juga terjadi pada benda yang berada di medan listrik. Jadi suatu benda, dalam hal ini kalau di sini suatu benda yang dipakai atau yang berada di medan listrik itu biasanya diistilahkan dengan muatan uji. Dan muatan uji itu dianggap bermuatan positif. Jadi kalau benda yang bermuatan itu negatif, berarti dia akan tertarik menuju ke muatan negatif. Nah, tetapi dalam hal ini berlawanan dengan energi potensial gravitasi. Kalau energi potensial gravitasi semakin jauh dari bumi atau semakin tinggi letaknya, semakin besar energi potensialnya. Kalau energi listrik berarti semakin jauh, semakin rendah energi potensialnya atau semakin kecil. Semakin dekat berarti semakin besar energi potensialnya. Jadi perbedaannya di sini yang perlu kalian perhatikan. Kemudian kalian masih ingat dengan video yang kemarin, jadi kalau benda itu bermuatan positif, di sekitarnya terdapat medan listrik, maka benda yang ada di medan listrik berarti benda itu masih ada pengaruh gaya listrik. Nah, kalau muatan ujinya bermuatan positif, kemudian benda yang memiliki medan itu juga positif, berarti partikel atau benda yang bermuatan positif tadi akan didorong keluar. Karena arah medan listriknya adalah keluar dari kutub atau dari muatan positif. Berarti ini akan didorong keluar. Namun kalau medan listriknya ditimbulkan oleh muatan negatif, berarti benda yang ada di medan listrik ini akan ditarik masuk atau ditarik menuju ke muatan negatif. Jadi arah gayanya adalah masuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang energi potensial listrik tadi itu. Nah, kita baca dulu yang ini. Benda yang bermuatan listrik dan berada dalam medan listrik akan mempunyai energi potensial listrik yang besarnya dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan K per R. K konstanta, Q muatan itu tidak berubah, Q aksen, Q yang miliknya
muatan uji juga tidak berubah. Q di sini dilambangkan Q0 berarti Q yang memiliki medan per R. Kalian perhatikan EP dengan R berbanding terbalik. Makanya semakin besar R-nya, semakin kecil EP-nya. Artinya semakin jauh dari benda bermuatan, maka semakin kecil energi potensialnya. Nah, kita lihat penurunan rumusnya dah. Nah, sekarang tadi kan kita sudah mengingat yang ini kan, bahwa usaha merupakan perubahan energi. Ini sudah pernah kita pelajari. Nah, sekarang untuk tentang listrik ini, kalian perhatikan di sini dulu. Kita perhatikan penurunan rumusnya dulu. Kalau misalkan ada benda bermuatan, kemudian di sini ada muatan uji, lantas kita kepingin memindahkan muatan uji misalnya dari titik A menuju ke titik B. Nah, kalau ini muatannya positif, kan benda yang ada di medan listrik ini kan didorong keluar. Kalau kita berusaha untuk memindahkan dari yang jari-jarinya besar menuju ke jari-jari kecil atau semakin mendekat, padahal dia atau muatan ini berusaha mendorong keluar. Otomatis kita membutuhkan energi untuk melawan gaya dorong dari medan listrik ini kan. Nah, untuk itu kita akan memiliki usaha. Jadi untuk itu kita harus berusaha kan. Nah, usahanya sama dengan berapa? Nah, usahanya merupakan integral dari FdR cosinus theta. dr di sini karena yang nilainya berubah adalah R. Mula-mula R2, kemudian kita berusaha menuju ke R1. Nah, di sini misalkan kita tadi itu mau memindahkannya itu tidak ke titik B yang ada di sini, tetapi titik B-nya itu misalkan berada di sini, tapi kan sama-sama mendekat. Nah, berarti sudut di sini adalah mendekati 0. Kalau sudutnya kecil maka cos theta, nah, di sini dianggap 0 atau diabaikan. Ingat cos 0 nilainya 1, berarti rumusnya tinggal W sama dengan integral F dr. Kalau F-nya kan kemarin pada bab gaya kolom kita sudah punya rumus K Q per R kuadrat dr. Nah, karena yang berubah adalah nilai R. Maka kita perhatikan di bawah ini K, Q tadi sudah kita bicarakan, ini nilainya tetap konstan kan? Berarti kan tinggal R pangkat min 2. Seper R kuadrat kita tulis R pangkat min 2 dr. Ingat rumusnya integral. Nah, di sini pangkatnya min 2. Makanya ini dirinci ini. Nah, ini konstantanya. Nah, R pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1. Rumusnya integral itu A X pangkat N. Sama dengan apa? A X pangkat N plus 1 per N plus 1. Nah, ini kan rumusnya ini. Sehingga kita tinggal punya rumus K Q R pangkat min 1 per min 1. Nah, berarti hasilnya apa di sini? Min kan. Nah, minnya dipindah ke depan. K Q 1 per R. Ini R pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per R. Batasnya dari R2 menuju ke R1. Nah, untuk itu kita punya rumusnya usaha adalah min K Q 1 per R2 min 1 per R1. Ini hasil integralnya. Inilah usaha. Jadi sebenarnya sama dengan energi potensial gravitasi, bahwa usaha merupakan perubahan energi, gitu kan? Nah, sekarang tentang potensial listrik. Nah, kalian perhatikan, saya tuliskan di sini, untuk mencari selisih potensial listrik antara dua titik A dan B dalam sebuah medan listrik.
Yang ini tadi kan gambarnya. Nah, ini tadi ya. Nah, maka menggerakkan sebuah muatan Q dari titik A ke B diperlukan usaha untuk menggerakkan muatan tersebut. Nah, ini istilahnya kita dari Dari rumus yang lain bahwa di sini potensial itu lambangnya V ya. Berarti di sini usahanya itu bisa juga dibuktikan dengan adanya perubahan potensial. Jadi perubahan potensial sama dengan usaha tiap satuan muatan. Nah, ini ya, usaha tiap satuan muatan. Tadi kita punya kita punya rumus akhirnya jadinya apa? V sama dengan W per Q. Nah, kita ingat bab tentang listrik arus arah kemarin itu. Untuk itu, kalau kita rubah biasanya kita akan punya apa? W sama dengan Q kali V. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan rumusnya usaha yang pernah kalian pelajari F kali S. Nah, kalian perhatikan di sini, VAB sama dengan W per Q kan? W itu usaha merupakan perubahan energi tiap satuan muatan. Nah, perubahan energi kalian juga punya di rumus yang lain bahwa usaha adalah gaya kali perpindahan. Tadi kan pindah dari titik A ke titik B. Maka di sini delta EP-nya juga bisa dituliskan dalam bentuk F kali S dibagi Q. Perpindahannya tadi kan perpindahan jaraknya tadi kan ditulis R, hanya ini penulisannya saja kita ganti dengan F kali R dibagi Q. Sehingga VAB sama dengan KQR per Q. R dengan R dicoret, maka rumusnya kita akan punya VAB sama dengan KQ per R. Nah, jadi untuk penerapan dalam rumus kalian perlu perhatikan kalau yang diketahui usaha kalian pakai rumus ini. Nah, kalau yang diketahui VKQ per R kalian pakai rumus yang ini. Nah, kita juga punya yang ini. Nah, ini ya, ini penerusan dari EP. Nah, jadi sama dengan yang ini sebenarnya. Nah, sama dengan ini kan. Nah, ini P sama dengan EP per Q aksen, EP sama dengan Q aksen kali V. V sama dengan K Q aksen per R Q aksen, V sama dengan K Q per R. Jadi penurunan rumusnya kalian berangkatnya dari mana itu bisa kalian telusuri atau di otak-atik rumus. Nah, potensial listrik dan energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar. Kalau kemarin gaya dan kuat medan itu besaran vektor. Kalau yang ini adalah besaran skalar, karena besaran skalar maka cukup dijumlahkan secara matematik seperti biasa apabila kita punya lebih dari satu medan listrik. Jadi tinggal ditotal saja baik energi maupun potensialnya. Kemudian satuannya kalian perlu perhatikan. Satuan potensial listrik itu volt kan. Nah, volt itu berarti mana? Joule per kolom. EP per Q kan? EP per Q, Joule per kolom. Kalian juga boleh menggunakan satuan ini, 1 Newton per kolom. Tadi kalian punya W sama dengan delta EP sama dengan F kali S kan? Nah, jadi kalian ini kesetaraan satuan ini harus kalian perhatikan. Jadi perlu diperhatikan juga yang seperti ini. Nah, dari seluruh konsep di KD ini, kalau kita rangkum rumusnya ada 4 yang perlu kalian bedakan, dicermati masing-masing perbedaannya, kalian perhatikan. F, gaya, kemudian kuat medan, energi potensial, dan potensial. Kalian perhatikan, F dengan E, K Q per R kuadrat. K Q per R kuadrat. Ini sama-sama per R kuadrat. Sedangkan ke samping, F dengan EP, K Q. K Q. Yang sini per R kuadrat, yang sini per R.
antara E dengan V, kalian perhatikan, kaki per R kuadrat, kaki per R. Jadi sama-sama kaki, di sini per R kuadrat, di sini per R. Ini sama bedanya, R kuadrat R, yang ini R kuadrat R. Kesininya sama, kaki, ininya kaki, kaki. Ini ya, ini yang perlu kalian cermati. Jadi untuk memudahkan membedakan, kalian perhatikan kalau ditulis bersamaan seperti ini, keempat-empatnya ditulis bisa membedakan rumusnya karena hampir sama. Jadi supaya tidak rancu kalian menghafalkan rumusnya. Ini ya. Oke, di video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga keterangan saya tidak menambah bingung, tapi kalian bisa lebih paham. Kalau kurang paham, silakan kalian ulangi lagi, atau kalian juga bisa browsing di materi baik di internet maupun membaca buku yang sudah kalian beli. Oke ya, terima kasih. Kita sudahi. Ingat, yes, fisika itu mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.